Tujuh Salapan Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahayu Waidin di 78 Channel. Pada kali ini saya akan memberikan informasi sekaligus tutorial untuk rekan-rekan dalam rangka persiapan Asesmen Nasional tahun 2021 ini ya. Jadi di sini untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang survei lingkungan belajar bagi tenaga pendidik dan kepala sekolah di satuan pendidikannya. Oke, nah di sini mungkin sebelumnya rekan-rekan baik guru, operator sekolah, proktor, ataupun semua yang ada di lingkungan sekolah atau madrasah, ini sudah ada edaran bahwa memang untuk pelaksanaan asesmen nasional ini, itu tidak hanya siswa yang akan diberikan ujian ya, atau diberikan asesmen. Nah, tapi untuk guru nanti diwajibkan untuk seluruh guru untuk mengisi survei lingkungan belajar. Oke, nah seperti apa? Nah di sini, nah ini dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 030/H dan sekian-sekian tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan Asesmen Nasional tahun 2021. Nah, di sini silakan rekan-rekan nanti yang membutuhkan untuk PowerPoint-nya nanti akan saya simpan di deskripsi ya, di link deskripsi. Jadi pada dasarnya, nah di sini hasil asesmen itu bermanfaat bagi kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi diri. Ya, jadi nanti output dari pelaksanaan asesmen nasional ini nanti kepala satuan pendidikan dan dinas pendidikan ini dapat melakukan evaluasi ya. Kemudian nanti dapat melakukan perencanaan untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa. Nah, kemudian kompetensi dan karakter peserta didik sebagai tujuan. Nah, ini yang pertama. Jadi asesmen nasional memberikan umpan balik tentang kompetensi dan karakter peserta didik yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Kemudian ciri-ciri satuan pendidikan yang efektif. Nah, di sini asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah dan madrasah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Oke, kemudian, nah ini hasil AN dikembalikan kepada masing-masing sekolah dan Pemda melalui platform rapot pendidikan. Jadi nanti bentuknya hasil asesmen ini adalah ada semacam platform rapot pendidikan yang memudahkan nanti untuk melakukan evaluasi ke depannya. Jadi tindak lanjut ke depannya seperti apa, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan, nanti kita atau sekolah itu bisa mengetahui dari hasil asesmen nasional ini. Nah ini, jadi asesmen nasional dilaksanakan di sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi mulai dari jenjang SD, MI, SMP, MTS, kemudian SMA, SMK, dan paket C ya, paket B dan paket C. Oke, nah ini untuk peserta asesmen itu adalah peserta di jenjang kelas menengah ya. Kalau untuk MI ini kelas 5, kemudian untuk MISD kelas 5, MTS, SMP kelas 8, dan untuk SMA, SMK Aliyah itu di kelas 11. Nah, untuk SD ini seperti yang sudah kita ketahui jumlahnya itu adalah 30 siswa, kemudian untuk jenjang menengah ini 45. Nanti akan diberikan soal-soal asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi ya. Jadi ada literasi dan numerasi. Nah, ini untuk pendidik. Semua pendidik di satuan pendidikan diminta menjadi responden AN. Pendidik diberi waktu 2-4 hari selama periode pelaksanaan AN satuan pendidikan. Nah, ini. Jadi ini adalah sifatnya wajib bagi guru yang terdaftar aktif di satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di madrasah, untuk memberikan survei atau mengisi survei lingkungan belajar yang nanti pelaksanaannya itu adalah ketika pelaksanaan AN berlangsung. Jadi waktunya itu, rentan waktunya itu antara 2-4 hari. Nah, kemudian kepala satuan pendidikan juga ini sama. Jadi di samping guru ini kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, dan kepala madrasah ini juga sama mengisi untuk survei lingkungan belajar ini. Nah,
Kemudian pencetakan kartu login tenaga pendidik dan kepala sekolah ada pada web dashboard slb.kemdikbud. Nanti kita akan simulasikan, kita akan coba lakukan proses download yang nantinya guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah nanti bisa melakukan login karena sudah memiliki kartu login. Oke, nah ini kira-kira tampilannya seperti ini untuk dashboard survei lingkungan belajarnya. Oke, kemudian berikutnya pelaksanaan AN untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan. Nah, pelaksanaan secara mandiri menggunakan aplikasi berbeda dari peserta didik. Jadi, untuk guru dan kepala satuan pendidikan ini tidak menggunakan perangkat yang digunakan oleh peserta didik ya. Jadi, ini silahkan. Jadi nanti ini bisa menggunakan laptop misalnya atau PC atau gadget yang dimiliki. Kemudian waktu pelaksanaan survei dalam rentan waktu pelaksanaan AN peserta didik. Yang ketiga, proktor mencetak kartu login untuk peserta pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui laman yang disediakan oleh Kemdikbudristek. Nah, kemudian pendidik dan kepala satuan pendidikan melakukan login ke halaman survei lingkungan belajar. Nah, ini kira-kira seperti ini halaman survei lingkungan belajarnya. Nah, ini adalah jadwal. Jadi, pastikan bahwa rekan-rekan guru yang nanti akan melakukan proses atau pengisian survei ini di waktu yang telah ditentukan ya. Ya, di sini untuk jenjang SMK ini di tanggal 20 sampai dengan 23. Paket C juga sama, kemudian SMA di tanggal 27 sampai dengan 30, ini SMA dan MA ya. Kemudian paket B ini di tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Oktober. Nah, ini untuk jenjang SD MI itu di rentan waktu tanggal 8, 11 dan tanggal 15, 18. Kenapa? Karena memang untuk jenjang SDMI ini ada 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang. Jadi ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua. Berbeda dengan jenjang menengah yang hanya satu pelaksanaan ya, satu gelombang. Oke, nah di sini jadi rekan-rekan nanti yang mau mencoba untuk soal-soal assessment itu bisa masuk ke Ayo Coba KSM ya. Ayo Coba. Oke, maaf. Jadi bisa masuk ke Ayo Coba AKM. Jadi di sini nanti rekan-rekan bisa melihat seperti apa bentuk soal-soal yang akan diberikan ketika nanti pelaksanaan AN. Jadi contoh-contoh soal seperti apa. Nah ini, jadi dalam menu Coba AKM ini diperuntukkan untuk murid mencoba satu set soal literasi membaca, kemudian numerasi sesuai jenjangnya. Kemudian setiap set soal akan terdiri dari 5 butir soal. Ada PG kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Kemudian dengan satu stimulus masalah. Jadi ada stimulus masalah dulu, kemudian nanti ada pertanyaan. Di bagian akhir murid akan mendapatkan tabel yang menyandingkan jawaban dengan kunci jawaban. Oke. Nah, kemudian biaya, ini tentang biaya pelaksanaan asesmen. Untuk rekan-rekan ini bisa dilihat nanti langsung ya, karena nanti akan saya simpan di link deskripsi. Oke, nah kita akan coba langsung ke simulasinya. Jadi kita akan coba lakukan proses pencetakan. Jadi kita akan buka. Yang pertama itu silakan masuk ke dashboard SLB ya, survei lingkungan belajar. Oke, dashboard slb.kemdikbud. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini dashboard SLB-nya itu seperti ini. Silakan rekan-rekan operator untuk login kan di sini. Di yang berwarna biru ini login SSO. Nah, ini untuk loginnya silakan ini sama dengan ketika melakukan proses login di Verpal PD. Saya akan loginkan. Oke, nanti akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, ini nanti rekan-rekan tinggal melakukan proses pencetakan kartu ya. Jadi sesimpel itu, semudah itu untuk melakukan proses pencetakan. Jadi tinggal login kan. Kemudian nanti akan muncul beranda seperti ini. Nah, ini adalah untuk mencetak di masing-masing PTK. Nah, ini yang berwarna kuning ini untuk mencetak di masing-masing PTK. Kita akan contohkan misalnya salah satu. Nah, ini untuk atas nama Elis Kurnialis Nasari. Di sini kartu loginnya seperti ini. Nah, ini untuk NIK, ini isi nanti sesuai KTP yang ada di Dapodik ya.
atau kalau di Kementerian Agama itu yang sesuai dengan EMIS. Ya, ini jika pencetakannya masing-masing ya per individu. Nah, jika pencetakannya secara keseluruhan ini rekan-rekan tinggal klik cetak kartu saja di sini. Nanti akan muncul di bawah di sini dalam bentuk format PDF. Kita akan coba buka. Oke, nah ini kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah kartu login untuk seluruh guru yang ada di sekolah kita ya. Oke, nah jadi itu ya. Kemudian nanti pas pelaksanaan, silakan rekan-rekan operator untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru ya. Jadi untuk nanti pas di pelaksanaan asesmen nasionalnya, itu silakan masuk atau ketikan laman survei karakter ya. Oh maaf, survei lingkungan belajar. Di sini survei lingkungan belajar.kemdikbud. Nah nanti akan tampilan seperti ini. Nah NPSN sekolah silakan dimasukkan sesuai dengan tadi kartu ini ya. Ini NPSN. Kemudian yang berikutnya token ini pastikan sama dengan yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya NIK, ini pastikan yang sudah sesuai atau yang sudah terdaftar di kalau Kementerian Agama di EMIS, kalau untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu di Dapodik ya, di Dapodik. Oke, kemudian tanggal lahir ini sesuaikan juga, kemudian nanti login. Nah, kalau sekarang belum bisa karena memang belum ada jadwalnya ya. Sekarang itu kemarin itu jadwal di jenjang SMA dan kebetulan saya ini di jenjang MTS jadi memang belum bisa melakukan proses login. Tapi nanti ketika pas pelaksanaan yang 4 hari itu silahkan rekan-rekan tinggal di loginkan saja sesuai dengan kartu login yang sudah diberikan oleh proktor ya atau oleh operator sekolah. Oke, rekan-rekan, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.